apa tips, metode, cara Habib Umar bin Hafidh dalam mendidik keluarga dan murid-muridnya. Assalamualaikum teman-teman. Habib Umar bin Hafidh sudah sangat masyhur atas kesuksesannya dalam dakwah dan tarbiyah. Bagaimana beliau mendidik murid-muridnya, santri-santrinya dari berbagai penjuru dunia sehingga menjadi dai-dai, orang-orang yang giat berdakwah, menebarkan kemanfaatan dan rahmat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih penting dari itu, Habib Umar sukses mendidik lingkup terkecil keluarganya, yakni anak-anaknya, putra-putrinya, sampai cucu-cucunya menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang giat menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang gigih menebarkan manfaat dan rahmat sebagaimana diajarkan di dalam Islam. Nah, pertanyaannya, apa tips, metode, cara Habib Umar bin Hafidh dalam mendidik keluarga dan murid-muridnya? Semua itu tercatat, tercantum secara apik, padat, dan sangat enak untuk dinikmati, dibaca di dalam buku ini yang berjudul Sukses Parenting di Era Milenial ala Tradisi Salaf, yang merupakan terjemah atas ceramah-ceramah Habib Umar yang terkumpul dalam kitab Sholahul Usrah wa Daurul Abawain fit Tarbiyah. Di dalam buku ini tercantum banyak poin mengenai pendidikan Islam yang sangat penting untuk dipahami, mulai dari prinsip pendidikan Islam, kemudian bagaimana peranan ibu, peranan ayah, bagaimana tahapan mendidik anak mulai dari memilih jodoh, kemudian masa hamil, masa melahirkan, ketika anak itu masih usia balita, ketika anak itu sudah mulai masuk masa tamyiz, lalu bagaimana menyikapi pengaruh teman, menyikapi pengaruh media, gadget, dan seterusnya, sampai kepada jenjang pertumbuhan anak. Bagaimana anak itu di jenjang pertama, yakni sebagai masa bermain, kemudian jenjang kedua masa bersenang-senang, lalu masa berhias di jenjang ketiga, dan bagaimana orang tua menyikapi jenjang pertumbuhan anak tersebut. Banyak poin-poin penting yang perlu kita pahami dalam buku ini, yang tentu akan sangat berguna sebagai panduan bagi kita orang tua dalam mendidik keluarga kita, terutama anak-anak kita. Namun yang ingin saya kutip di dalam video pendek ini hanya 3 poin saja. Yang pertama adalah tentang memilih metode pendidikan. Habib Umar menyinggung bahwa di zaman ini banyak sekali metode-metode pendidikan atau parenting yang ditawarkan, yang beredar, yang dikampanyekan oleh para ahli, terutama ahli pendidikan dan ahli parenting. Banyak banget. Lalu bagaimana kita memilih metode itu? Metode atau cara mana yang akan kita pilih untuk mendidik anak-anak kita? Habib Umar mempersilahkan kita untuk memilih metode apapun yang tersedia saat ini. Namun kita mesti paham, mesti tekankan di dalam diri kita bahwa tujuan pendidikan sebagai seorang muslim bukan hanya kesuksesan dan kebahagiaan di dunia, tapi juga keselamatan dan kesejahteraan di akhirat. Jadi metode apapun yang digunakan, asalkan tidak melanggar syariat, tidak melenceng dari tujuan utama itu, ya silakan dipakai. Beliau menyatakan, kami berpendapat, carilah informasi tentang uji coba metode tersebut. Jika metode pendidikan ini sukses dipraktekkan dalam meraih tujuan jangka pendek, yakni kesuksesan duniawi, maka kami menginginkan lebih dari itu, yaitu metode ini bagaimana agar bisa berhasil mencapai maslahat dunia dan akhirat dengan cita-cita yang tinggi dan mulia, dan praktekkan metode ini tanpa melanggar syariat. Nah, jadi untuk memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh di dalam syariat, tentu kita sebagai orang tua harus mengedukasi diri, harus ngaji tentang ilmu-ilmu dasar keagamaan, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua adalah tentang marah, yakni sesuatu yang natural, yang alami, yang fitrah, apalagi ketika anak melakukan kesalahan. Tidak menutup kemungkinan dan tidak dilarang juga bagi orang tua untuk marah. Tapi marah yang bagaimana? Habib Umar menyinggung tentang hal ini bahwa sebagian orang tua menyalurkan kemarahannya dengan cara yang salah, yakni dengan menyumpahi anak, memaki anak, bahkan sampai mendoakan hal-hal yang buruk kepada anak, walaupun mungkin tidak diniati untuk berdoa,
Tapi ketika ucapan itu terlontar, ucapan buruk itu terlontar, secara otomatis ucapan tersebut menjadi doa. Bahkan ada yang sampai main fisik, melakukan kekerasan pada anak. Ini sangat dilarang, bahkan dicela di dalam Islam. Habib Umar sendiri menyebutkan bahwa doa-doa semacam ini bisa berpengaruh buruk bukan hanya kepada anak tapi juga kepada orang tuanya. Beliau menceritakan bahwa ada beberapa orang tua yang curhat kepada beliau bahwa pernah mereka memarahi anak dan keceplosan menyebutkan hal-hal buruk kepada anak sehingga itu terwujud, terkabul. Sehingga menjadikan anak-anak mereka jadi senewan, jadi sableng, jadi stres. Dan banyak lagi contoh-contoh semacam itu. Namun terlalu longgar juga tidak baik, apalagi sampai menghilangkan kewibawaan orang tua di hadapan anak-anak. Habib Umar menyampaikan, begitu pula perintah dan larangan tak bisa ditegakkan dengan kekerasan dan kekuatan, sampai-sampai kekerasan menjadi bagian sehari-hari di rumah. Rumah terasa seperti markas tentara dan polisi yang isinya berupa perintah dan larangan, hingga anak-anak merasa takut tiap kali ayahnya memasuki rumah. Jangan pula terlalu mentoleransi hingga anak meremehkan orang tuanya, sampai-sampai anak tidak peduli apakah orang tua sedang berada di rumah atau tidak, karena di mata mereka sama saja. Tidak ada kewibawaan dan penghormatan pada orang tua. Terlalu longgar seperti ini salah, begitu pula terlalu keras juga tidak betul. Jadi intinya yang ingin ditekankan di poin ini adalah sebagai orang tua kita mesti menonjolkan sifat rahmah atau kasih sayang sekaligus kewibawaan pada anak-anak. Tidak terlalu ketat, apalagi sampai melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis, juga tidak terlalu longgar sehingga menghilangkan kewibawaan kita di hadapan anak-anak. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang family gathering. Betapa pentingnya kita menciptakan momen berkumpul sesama anggota keluarga bersama anak-anak, entah itu di waktu pagi ataupun sore hari. Habib Umar di sini menceritakan bahwa di Tarim itu ada tradisi yang bagus, bahwa setiap pagi dan malam hari anggota keluarga itu berkumpul untuk menceritakan aktivitasnya masing-masing. Kalau di pagi hari, anak-anak akan ditanya tentang apa rencana aktivitas dalam sehari ini. Kemudian kalau kumpulnya malam, itu akan ditanya bagaimana aktivitas hari ini lancar atau tidak, apa pelajaran yang diambil, dan seterusnya. Itu berlaku di keluarga di Kota Tarim, bukan hanya keluarga para ulama, bahkan orang-orang awam pun melakukan hal itu. Itu tradisi yang bagus, karena bisa menumbuhkan keakraban dan saling pengertian antara anggota keluarga. Beliau menyampaikan, pertemuan semacam ini sangatlah penting, yaitu forum bersama antara orang tua, dewasa, dan anak-anak, supaya mereka merasakan kasih sayang, perhatian, dan kelembutan. Di forum ini, satu sama lain saling memperhatikan aktivitas sehari-hari dan permasalahan yang dihadapi, hingga mereka merasa bahwa tujuan hidup ini adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi setelahnya. Makna ini mereka peroleh selama berkumpul bersama. Mereka merasa bahwa banyak anggota keluarga yang peduli. Lebih dari itu, dukungan dan motivasi dengan diliputi rasa kasih sayang juga mereka terima. Konteksnya bagi kehidupan kita mungkin di Indonesia atau dimanapun mungkin bisa berbeda ya, tidak harus pagi atau malam, bisa mungkin sore hari, atau kalau tidak 2 kali sehari mungkin sekali sehari itu sudah cukup. Yang penting ada momen di hari itu ketika kita bisa dekat dengan anak. Mungkin yang jauh harus merantau bisa menyempatkan dalam sehari itu video call atau memanfaatkan teknologi yang lain untuk bisa family gathering semacam itu. Intinya adalah bagaimana memupuk keakraban dan saling pengertian satu sama lain di antara anggota keluarga. Tentu syaratnya ketika berkumpul itu memang harus hadir betul. Jangan sampai kita berkumpul tapi masing-masing pegang HP sendiri-sendiri, atau kita berkumpul hanya untuk nonton TV. Tapi dalam berkumpul itu harus efektif berkomunikasi satu sama lain untuk menanyakan kabar, untuk menanyakan perkembangan apa yang dicapai dan seterusnya. Nah, ini sangat penting yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan keluarga. Nah, teman-teman, begitu kira-kira beberapa poin penting yang bisa saya kutip dari banyak sekali poin yang sangat apik di dalam buku ini yang bisa teman-teman dapatkan melalui link di deskripsi video ini. Nah, itu dia beberapa poin
penting dalam pendidikan Islam yang disampaikan Habib Umar bin Hafidh. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan berkomentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.